Selamat pagi yang ada di Amerika, selamat sore yang ada di Indonesia. Indonesia lagi libur ya, ini tanggal merah. Semua lagi Xinjiang, Kyonghi. Saudara, mau tahun ini tahun kuda, tahun kelinci, tahun babi, tahun tikus, nggak apa-apa. Saudara, yang penting kita tetap tahun mengandalkan Tuhan. Dan tahun ini tahun impactful life, oke? Mari saudara kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita ini berdampak menjadi berkat ya. Kita mau belajar tentang lidah. Lidah ini kecil namun sulit dikendalikan. Saudara, kalau lidah kita ini nggak beres, saudara, maka hidup kita nggak bisa berdampak, saudara. Tambah kita ini jadi batu sandungan, saudara. Oleh karena itu kita mau belajar lidah ini kecil namun sulit dikendalikan. Ya, dari tema ini kita akan belajar di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, tapi kita nggak baca semua ya. Kita baca ayat 8. Dikatakan Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah ini kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah ini kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nomor 10, ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudara, kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah bersalah di dalam perkataannya. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan khususnya kesalahan di dalam perkataan kita. Dan satu fakta yang kita dapatkan tentang lidah manusia itu adalah organ sebagian terdiri dari otot dan tidak ada tulangnya. Tetapi lidah itu, saudara, tidak pernah lelah. Bukan berarti ototnya kuat. Saudara. Otot terkuat itu otot jantung, saudara. Alkitab berkata bahwa semua orang pernah bersalah dalam perkataannya. Bahkan ada orang yang menjadi sakit hati, pernah terluka dengan perkataan kita. Atau kita mengalami bagaimana kita sendiri merasa tersinggung karena perkataan orang lain. Mungkin antara suami istri, perkataannya pernah menyakitkan. Antara orang tua dan anak, di mana ada hal perkataannya menyakitkan. Teman terdekat kita, orang-orang kita percaya, perkataannya sangat menjengkelkan dan sangat membuat kita terluka. Saudara, salah dalam perkataan kita semua pernah lakukan. Karena apa? Dalam Yakobus 3 dikatakan bahwa lidah itu kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu pada sore hari ini, saya mengajak saudara untuk kita memperhatikan lidah kita ini. Karena lidah ini bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Di dalam ayat 3 dikatakan lidah ini seperti kekang. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Ya. Tahun ini Imlek adalah tahun kuda. Sehingga ia menurut kehendak kita. Karena kita taruh kekang. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Saudara, kalau dibandingkan kekang itu dengan tubuh kuda, kekang ini sangat kecil. Tapi kekang itu membuat kuda yang liar bisa dikendalikan dan dijinakkan. Itu umpamanya lidah. Juga dikatakan Yakobus mengumpamakan bahwa lidah itu tentang kapal. Dilihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5 dikatakan bahwa lidah itu juga seperti api. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di bagian ini membuktikan betapa ngeri lidah itu. Walaupun kecil, bisa membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam bulan Februari masih merupakan satu awal tahun 2026. Mari kita memperhatikan lidah kita. Sehingga di akhir tahun 2026 nanti, lidah kita membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Yaitu kemenangan demi kemenangan. Membawa hidup kita berdampak bagi orang lain. Ayat ke-6 dikatakan lidah pun adalah api. Yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, dikatakan lidah itu suatu tempat dunia kejahatan. Dunia kejahatan adanya perselingkuhan, pengkhianatan, pertikaian antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, sesama relasi, sesama teman, tersinggung, bohong, semua ini kejahatan ada dalam lidah. Dan dikatakan bahwa lidah ini menjadi anggota di tubuh kita, saudara. Nempel dengan tubuh kita, tidak bisa dipisahkan. Dengan lidah bisa menodai seluruh tubuh kita. Bisa menodai keluarga kita. Bisa menodai nama baik kita. Dapat menyalakan roda kehidupan. Karena itu banyak orang gagal. Banyak orang jatuh dalam dosa. Bangkrut dalam usaha. Karena apa? Karena lidah ini dinyalakan oleh api neraka. Sulit untuk dijinakan. Sulit untuk dikendalikan. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak ada orang yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Yang tidak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Yakobus ini menekankan betapa ngerinya kalau kita membiarkan lidah kita tidak dijaga, ya, tidak direm, tidak terkendalikan. Akhirnya menjadi satu racun dalam kehidupan kita. Menjadikan sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai. Sehingga kita lihat kalau ada orang marah, bisa pukul sana, bisa pukul sini, bisa bunuh orang, ya. Bagaimana bisa orang merampok? Itu kalau di Indonesia orang sepeda motor dicelurit, saudara, pukul saudara karena ingin sesuatu. Surat Yakobus ini menekankan kecenderungan kita untuk berdosa di dalam perkataan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang berkuasa
bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Saudara, padahal Tuhan menciptakan lidah di dalam tubuh kita. Tujuannya baik. Bukan cuma untuk melengkapi organ tubuh kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, Allah menaruh lidah di tubuh kita supaya kita memuji dan memuliakan Dia. Memang lidah pada dasarnya sulit dijinakkan. Bahkan semua binatang telah dijinakkan oleh manusia. Kita bisa menjinakkan binatang, saudara. Firman Allah berkata, tapi kita tidak dapat menjinakkan lidah kita sendiri. Ini satu peringatan yang keras untuk kita. Tidak ada seorang pun bisa menjinakkan lidah sendiri. Sehingga kalau marah serampangan, saudara, tendang sana, tendang sini, hidup sembarangan, mengikuti arus dunia, mengikuti hawa nafsu dunia. Saudara, ayat 7 berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Binatang yang jahat pun kita bisa jinakkan. Saudara, buaya yang buas bisa kita jinakkan. Tetapi kita tidak bisa menjinakkan lidah kita sendiri. Oleh karena itu Yakobus mengingatkan pada kita supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Sekali lagi, lidah diberikan bukan untuk mengutuk manusia. Bukan untuk menyumpahi manusia. Bukan untuk mengatakan yang jelek kepada sesama. Tetapi lidah Tuhan ciptakan untuk memuji dan memuliakan Dia. Saudara, orang Kristen dituntut memiliki perkataan yang menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Dengan lidah kita, kita bisa berkata, membawa orang yang sakit sembuh. Dengan lidah kita, kita bisa melepaskan orang yang terbelenggu. Kalau lidah kita pakai dengan benar. Mari kita belajar dari Yakobus 3 ini. Tuhan juga mengingatkan bahwa lidah itu seperti api, walaupun kecil, bisa membakar hutan yang besar. Karena itu mari kita hati-hati menggunakan lidah kita, yaitu perkataan kita. Seperti pesan saya yang saya pesankan minggu lalu, sebelum memperkatakan sesuatu, mari kita pikir dulu. Tidak semua yang ada di pikiran kita harus ucapkan. Dan tidak semua yang ada di hati kita cepat lontarkan. Saudara, alangkah lemahnya kita. Dan betapa sering kali kita jatuh. Mudah sekali kita jatuh. Karena apa? Karena kita cepat berkata-kata. Kita nggak rem, kita cepat berkata-kata. Tapi kita lambat untuk mendengar. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan berkata istri itu penolong. Saudara, kadang-kadang istri sebagai penolong berkata kepada suami. Tapi seringkali suami tidak mendengarkan. Dan akhirnya terjadi malapetaka. Saudara, jangan kita cepat-cepat berkata-kata, tetapi lambat untuk mendengar. Kita sedemikian cepat beri komentar pada seorang, tapi kita tidak lihat dulu apa isi komentar kita. Saudara, orang percaya yang ingin memiliki realita kehidupan yang baik, tentu saja harus menjaga lidahnya atau perkataannya. Dengan tidak berkata-kata yang jahat, tetapi justru membiasakan diri untuk memperkatakan yang baik, yang positif, sesuai janji firman Tuhan.
Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara berkata-kata positif, saudara menggemakan yang positif, saudara akan menerima buah yang positif. Tapi kalau saudara perkataannya optimis, perkataannya negatif, saudara akan memakan buahnya yang negatif. Jadi realita apa yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan kita? Kesembuhankah? Kelimpahankah? Kesuksesankah? Kalau kita mengemakannya, maka kita akan memakan buahnya. Kita akan mendapatkan kesembuhan, kelimpahan, kesuksesan, sehingga hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Surat Yakobus pun mengatakan betapa lidah ini mempengaruhi besar, yang bisa menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah ini. Kata-kata kasar yang kita ucapkan, kata-kata dusta, fitnah, gosip, umpatan, dan lainnya, apabila kita gemakan, pada akhirnya semua itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita akan memakan buahnya. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak disukai, tidak dapat dipercaya, dan dijauhi oleh orang. Dan berpotensi mendatangkan kesukaran atau masalah di kemudian hari. Kata Amsal 21 ayat 23. Matius 12:36-37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapan pula, engkau akan dihukum. Saudara, tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, yang positif, yang jujur, akan menjadi berkat bagi kita dan juga berdampak bagi orang lain. Saudara, sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, entahkah kita dalam keadaan kekurangan, kita dalam keadaan kesusahan, kita dalam keadaan kesesakan, kita dalam keadaan sakit, kata-kata kita harus optimis untuk diri kita sendiri. Karena semua perkataan itu akan berbalik pada kita. Yang sakit katakan, aku pasti sembuh. Yang kekurangan katakan, aku pasti diberkati. Yang saat ini mengalami banyak masalah di dalam bisnisnya, katakan, palang-palang besi akan Tuhan bukakan. Yang tidak pernah dipikirkan manusia itu terjadi dalam kehidupan. Katakan saudara, kata-kata ini akan berbalik menjadi buah di dalam kehidupan saudara. Tetapi apabila ucapan kita kata-kata pesimis, keluh kesah, ya, maka kita akan mengalami kegagalan. Kita tidak akan mengalami berkat. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa yang memiliki kuasa untuk mewujudkannya. Saudara, Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Sekarang kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa lidah. Ia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ia dapat mewujudkan apa yang kita ucapkan, baik atau jahat. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan lidah kita. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan lidah kita? Satu, kita harus menjaga hati.
Isi hati kita tuh aslinya, saudara. Tempat bersama semayamnya pikiran, emosi. Yesus berkata, keinginan, keputusan, kedengkian, zina, percabulan, pembunuhan, hawa nafsu, tamak, sombong, kebodohan, iri hati. Itu isi hati kita, kata Yesus. Ini perlu kita jaga, kita pelihara. Jangan kita kasih makan. Jangan kita bikin dia dewasa di dalam diri kita, berakar dalam hidup kita. Kita perlu pelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Diganti dengan apa? Ganti itu. Isi dengan firman Tuhan. Dengan pikiran Kristus yang kita renungkan setiap saat. Biarlah hati kita bukan diisi dengan semuanya itu, tapi hati kita diisi oleh firman Tuhan. Pada saat kita mengalami puasa, ini sangat baik kita mengoreksi hati kita. Saudara, tidak ada orang yang bisa mengetahui hati kita. Saudara tidak bisa mengetahui isi hati suami saudara, atau istri, atau anak saudara, teman. Tidak ada yang tahu isi hati manusia, kecuali Allah. Allah tahu setiap isi hati kita, bahkan yang tersembunyi pun Allah tahu. Oleh karena itu, untuk mengendalikan lidah, jaga hati kita. Yang kedua, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, menekankan kecenderungan kita untuk berdosa dalam perkataan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada orang bisa menjinakkan lidah. Semua binatang liar bisa kita jinakkan, tapi lidah kita tidak bisa. Saudara, Tuhan Yesus berjanji, kalau kita ada Roh Kudus turun atas kita, maka kita punya kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidahnya. Karena lidah ini dinyalakan oleh api neraka yang akan menyondongkan kita kepada perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, dengan doa. Doa itu adalah persekutuan yang intim kita dengan Allah. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, maka sifat-sifat Allah itu akan tercermin di dalam diri kita. Seperti bagaimana waktu Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, wajah Musa penuh kemuliaan. Demikian juga waktu kita berhubungan persekutu dengan Tuhan dengan intim, maka wajah Allah, sifat Allah tercermin di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa Roh Kudus akan memampukan lidah kita untuk berkata yang baik, yang positif, dan kita menjadi orang yang sempurna, yang menguasai lidahnya. Musa pernah berkata pada bangsa Israel, aku menghadapkan padamu hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, kecelakaan. Demikian juga orang percaya dihadapkan dengan pilihan yang sama, kehidupan maupun kematian. Salomo mengingatkan kita bahwa lidah adalah satu anggota tubuh yang dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Saudara, pada akhirnya semua kata-kata yang kita ucapkan itu kembali pada kita. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, menikmati yang baik, bukan umur panjang tapi sengsara, ya, tidak bisa menikmati hidup. Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Syaratnya umur panjang, menyukai hidup dengan umur panjang, dan menikmati baik, jaga lidah kita. Saudara, oleh karena itu, bagaimana kita lihat waktu Yesaya, ya, kesaksian Yesaya, dia memberitakan firman, tetapi ketika matinya Raja Uzia, dia baru bisa melihat Tuhan. Raja Uzia lambang kekuatanku. Karena Uzia orang yang diajar orang tuanya untuk
mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga usia melakukan itu setia, takut akan Tuhan. Sampai umur 16, dia dipilih Tuhan memerintah. 52 tahun. Dia berhasil karena Tuhan yang memberi keberhasilan. Tapi akhirnya sombong. Keluarlah perkataannya, marah-marah, meluap-luap kepada para imam. Dia mau masuk di mezbah, dia mau membakar dupa. Dia marah-marah, meluap-luap kepada imam. Pada waktu itu, langsung penyakit kusta muncul di dahinya. Saudara, lidah membawa roda kehidupan. Saudara, serem saudara. Dia dikucilkan sampai kematian. Oleh karena itu, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, ayo saudara kita mau periksa bagaimana kita mengendalikan roda kita. Bahkan mungkin kita sudah banyak menyakiti, melukai hati orang dengan lidah kita. Ayo kita periksa. Atau mungkin kita menjauh dari hubungan dengan sesama karena kata-kata orang. Tapi saudara, ayo pada sore hari ini kita periksa diri kita. Kita mau menjaga lidah kita dengan tidak berkata sembarangan. Kita mau koreksi. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Dengan menjaga hati, dipenuhi Roh Kudus, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita percaya, kita bisa memakai lidah kita. Roda kehidupan kita akan berubah. Kalau mungkin kita dalam kesesakan, roda kehidupan kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak mampu mengendalikan lidah kami. Bahkan banyak orang yang tersinggung. Banyak orang yang kami sakiti dengan apa yang kita ucapkan. Kita melukai banyak orang. Tapi Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Percaya kami akan berusaha mengendalikan lidah kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang mau membangun orang lain. Membuat semangat orang lain. Membuat orang makin setia kepada Tuhan. Makin semangat melayani Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami belum melakukan sepenuhnya menjaga lidah kami. Hari ini Tuhan, saat ini. Biar Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami mampu melakukan. Biar kuasa Roh Kudus sanggup menjinakkan lidah kami. Amin.